Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rsyad Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan fungsi for in range yang diimplementasikan ke dalam deret Fibonacci, menentukan ganjil dan genap, kemudian jumlah huruf vokal ke dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan software Jupyter Notebook. Yang pertama, saya membuat program deret Fibonacci. Di sini yang pertama saya membuat komentar. Di sini membuat komentar untuk sebagai keterangan saja. Terus kemudian saya tuliskan X yang digunakan untuk variabel Fibonacci atau jumlah angkanya. Kemudian saya menuliskan int input masukkan jumlah suku yang berguna sebagai inputan dari sebuah klien yang diubah dari integral yang diubah dari string kemudian menjadi integral. Terus saya tuliskan A, B yang digunakan untuk memulai angka pertama yang disimpan ke dalam variabel A dan B. Terus kemudian di sini print untuk menghasilkan output atau keluaran deret Fibonacci. Terus di sini saya menggunakan fungsi for index in range X yang digunakan sebagai perulangan. Di sini saya tuliskan fungsi for index in range X yang digunakan sebagai perulangan, kemudian range untuk menghasilkan urutan angka dari 0 sampai n-1, I yang digunakan sebagai variabel penghitung yang nilainya berubah setiap perulangan. Terus kemudian di sini print a, n, a, b sama dengan b, jadinya a plus b untuk menghasilkan output atau keluaran hasil dari rangkaian program deret Fibonacci tersebut. Saya lanjut ke program mengecek bilangan ganjil dan genap. Di sini saya tuliskan komentar sama seperti di atas sebagai keterangan saja. Lanjut, saya akan ke program mengecek bilangan ganjil dan genap. Di sini saya tuliskan sama komentar, tetapi tidak dijalankan, hanya untuk memberi keterangan bahwa program ini berfungsi mengecek bilangan ganjil atau genap. Terus saya tuliskan angka sama dengan int dalam kurung input dalam kurung masukkan sebuah bilangan. Input fungsinya di sini adalah untuk memasukkan sebuah bilangan yang memintakan user memasukkan angka dari keyboard. Terus int di sini berfungsi untuk mengubah input yang berupa teks atau string menjadi bilangan bulat atau integer. Nah, hasilnya disimpan di variabel angka. Terus lanjut, if angka modulus 2 hasilnya 0, itu akan di print atau ditampilkan ya adalah bilangan genap. Maksudnya di sini angka modulus 2, operasi modulus itu menghasilkan sisa pembagian angka dengan 2. Kalau hasilnya 0 akan menghasilkan atau menampilkan bilangan genap. Jika print f angka tidak habis dibagi 2 akan menampilkan bilangan ganjil. Seperti contoh sebagai berikut. Saya memasukkan bilangan 7 akan diproses dalam sebuah program, kemudian akan ditampilkan output atau keluaran 7 adalah bilangan ganjil. Lanjut, saya akan menjelaskan yang terakhir, program menghitung jumlah huruf vokal pada suatu kalimat. Di sini sama saya tuliskan komentar untuk sebuah keterangan bahwa program ini berfungsi untuk menghitung jumlah huruf vokal pada suatu kalimat. Saya lanjut ke program menghitung jumlah huruf vokal pada suatu kalimat. Saya menuliskan komentar yang berfungsi sebagai keterangan tujuan suatu program. Terus saya tuliskan teks sama dengan input dalam kurung masukkan sebuah kata atau kalimat yang digunakan untuk meminta pengguna mengetik sebuah kata atau kalimat. Dan nilai yang dimasukkan itu disimpan ke dalam variabel teks. Terus lanjut vokal A kecil, I kecil, U kecil, E kecil, O kecil, A, I, U, O dalam huruf kapital.
yang berfungsi sebagai variabel vokal yang berisi string semua huruf vokal, baik huruf kecil seperti a, i, u, e, o maupun huruf besar atau kapital a, i, u, e, o. Tujuannya supaya program bisa mengenali vokal tanpa peduli kapital atau tidak. Terus lanjut di sini jumlah sama dengan 0 menunjukkan variabel penghitung counter untuk menyimpan jumlah huruf vokal. Awalnya di set Cuma cobain, tapi ku ketagihan. Ku bilang amin, sampai ke pelaminan. Disamain sama mantanmu bajingan. Ulang lagi, ku cari yang lain. 0. Terus lanjut perulangan for huruf in text. Maksudnya di sini perulangan for berfungsi akan mengambil setiap karakter atau huruf dari string teks satu persatu. Misalnya teks halo, maka huruf akan menjadi H, A, L, dan O. Tetapi yang dihitung hanya huruf vokalnya saja seperti A dan O. Terus lanjut if huruf in vokal yang digunakan untuk mengecek apakah karakter huruf termasuk salah satu dari huruf vokal yang ada di variabel vokal. Kalau true, maka masuk ke blok berikutnya. Terus jumlah plus sama dengan 1. Di sini saya tujuannya kalau ketemu huruf vokal tambahkan 1 ke penghitung. Terus maka hasilnya akan ditampilkan dalam kurung F. Jumlah huruf vokal dalam teks adalah integer jumlah tutup kurung. Contoh di sini saya masukkan sebuah kalimat sebagai berikut, akan menampilkan keluaran atau output sebagai berikut. Jumlah huruf vokal dalam teks adalah 96. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.